Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsu tsamin wa thalathun fil muftirati. Pelajaran ke-38 dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Muftiratus shaumi arba'atun. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 4. Yang pertama al-jima'u amdan. Jima' atau bersetubuh amdan dengan cara sengaja dalam keadaan sadar, walau bila inzalin, meskipun belum sampai keluar mani, meskipun belum sampai apa istilah itunya medisnya ya sering baca konten itu dia tuh walaupun tanpa mengeluarkan mani. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian lailatas siyami, pada malam puasa, maksudnya malam Ramadan, dihalalkan ar-rafathu, bercumbu rayu, ila nisaikum, dengan istri-istri kalian. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 4. Yang pertama jima atau hubungan badan, ini bisa membatalkan puasa yang dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja dia lagi puasa, maka batal seketika itu juga. Bahkan kemarin pembahasan yang lalu, kalau dia batalnya sebab jima di puasa Ramadan, jadi bukan puasa sunnah. Kalau puasanya puasa Ramadan, maka bukan hanya sekedar batal 1 hari, tapi harus bayar kafarah. Kafarahnya berapa bulan? 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Boro-boro orang 1 hari aja saya kagak nahan melihat bini, apalagi 2 bulan. Nah kalau nggak bisa, memberi makan 60 fakir miskin, itu kafarah. Nah kalau yang batal puasa Ramadan dan batalnya karena jima, itu kafarah. Tapi kalau puasanya bukan puasa Ramadan, puasa sunnah, ya batal gitu aja, batal ya, dan nggak ada kafarah, namanya juga puasa sunnah. Tapi yang jelas berhubungan badan itu membatalkan puasa, meskipun nggak sampai klimaks kalau kata Bang Isa tadi, meskipun nggak sampai ejakulasi, nggak sampai inzal, jadi cuma ini ya cuma begitu aja dah, habis itu udahan gitu, begitu udahan tetap batal puasanya, membatalkan puasa. Yang nggak keluar nggak batal, nggak batal. Dasar hukumnya ayat Al-Baqarah ayat 187, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian bercumbu rayu dengan istri-istri kalian pada malam puasa. Maksudnya mafhum mukhalafahnya berarti siang puasa itu nggak boleh, batal. Tapi kalau malamnya tidak apa-apa. Ini yang membatalkan puasa pertama, yaitu hubungan badan atau jima yang dilakukan secara sengaja, amdan dengan sadar. Nah kalau nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja, lupa, sama kayak orang lupa makan rezeki gitu aja udah. Itu lupa pemodus itu. Ya Allah Ramadan katanya, ya Allah puasa ya neng katanya. Lupa, yang namanya abang lupa. Kan Allah bisa aja kasih rezeki, lupa minum, lupa, itu namanya rezeki. Di sini amdan. Manda aja. Ya, di sini amdan, di sini dalam keadaan sengaja ya dan sadar. Tapi kalau tidak dalam keadaan sadar, lupa misalnya, maka tidak membatalkan. Sama kayak ini, sama kayak makan dan minum. Yang kedua, at-taqayyu'u, muntah. Maksudnya taqayyu di sini apa? Memuntahkan isi perut. Jadi taqayyu bukan muntah sendiri, tapi memuntahkan isi perut. Wa huwa ikhrajul qai'i, mengeluarkan muntah. Yang dimaksud dengan taqayyu ini mengeluarkan muntah amdan, dengan sengaja. Fa idza taqayya as-shaimu amdan, apabila seorang yang berpuasa mengeluarkan muntah amdan dengan sengaja, batola, maka batallah puasanya. Wa in ghalabahu syai'u, tetapi in ghalabahu qai'u, tetapi apabila muntahnya itu
mengalahkan dia, maksudnya nggak bisa ditahan lagi, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Lima rawa Abu Hurairah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man istaqa'a fa alaihi al-qada'u, barang siapa yang mengeluarkan muntah maka wajib baginya qada', bayar puasa. Wa man dara'ahul qai'u, dan barang siapa yang mengalahkannya, al-qai'u muntah, barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, maksudnya tidak tertahan lagi, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada untuknya, enggak wajib qada untuknya. Ini hadis yang dianggap hasan atau dianggap bagus oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan selain dua imam hadis itu. Mengeluarkan muntah dengan sengaja, itu hukumnya batal puasa. Orang puasa jam 11:30 kagak enak banget badan kayaknya. Ini kayaknya kalau udah muntah enak nih. Badan rada ngerentek, perut juga kayak nggak enak. Cuma ini kalau muntah kebiasaan dia, kalau udah muntah enak badan, rada segeran. Kan ada yang begitu ya. Kalau udah keluar muntah rada enak. Karena yang bikin gak enak tuh hawa yang ada di perut. Akhirnya dia muntah-muntahin. Dia pakai garpu. Pakai garpu di kirinya, muntah batal. Itu namanya takoyu, sengaja mengeluarkan muntah. Tapi kalau tidak sengaja, apalagi nggak bisa ditahan, kita naik motor atau naik kendaraan mabuk, muntah, nggak batal. Iya, emang kudu matiin AC-nya kalau dia, kalau pakai AC muntah katanya. Itu terusin, nggak apa-apa, terusin. Kalau muntahnya tidak disengaja, udah nggak tertahankan lagi, muntah begitu aja, nggak batal puasanya, boleh terusin. Tapi kumur-kumur, sisanya jangan ditelan. Iya, akhirnya keluar nggak batal, boleh dilanjutkan puasanya, nggak batal, dan nggak perlu kode juga, bisa dilanjutkan puasanya. Ini yang membatalkan puasa yang kedua, yaitu mengeluarkan muntah dengan sengaja. Yang ketiga, ikhrajul maniyyi, mengeluarkan mani. Fanistamna, maka barang siapa yang mengeluarkan mani, halalan kana au haraman, baik dengan cara halal maupun dengan cara haram, batala shaumuhu, maka batallah puasanya orang tadi. Li'annal jima'a, karena sungguhnya bersetubuh, bila inzalin muftiratun, bersetubuh yang tidak sampai keluar mani itu membatalkan. Fal inzalu, maka keluar mani itu sendiri, itu binau'i syahwatin, dibarengi dengan syahwat, itu aula, lebih utama. Aula maksudnya lebih pantas untuk membatalkan. Yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani bukan karena mimpi, bukan, tapi emang dia onani. Kalau Bang Doni tadi bilang ya. Sengaja mengeluarkan mani, baik caranya dengan cara yang halal. Cara yang halal itu gimana? Pakai tangan istri misalnya, caranya cara halal, enggak ada jima, tapi hanya dengan tangan istri, itu namanya istimna, keluar maninya batal dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Yang haram itu gimana? Pakai tangan sendiri, apalagi pakai tangan tetangga. Haram, baik caranya cara haram maupun cara yang halal, kalau sampai keluar mani maka batal puasanya. Ya, jadi tadi Bang Doni bilang kalau nggak keluar mani memang nggak batal. Alasannya jima aja nggak keluar mani, jima nggak keluar mani itu ngebatalin. Apalagi ini sampai keluar mani dengan syahwat, itu lebih pantas untuk membatalkan. Maka lebih fatal lagi, maka keluar mani itu bisa membatalkan puasa. Ini kalau mengeluarkan mani. Tapi kalau keluar sendiri, misalnya mimpi, atau dia punya kelainan lain sama orang, dia keluar sendiri, asal ngeliat yang bening lewat aja dia keluar misalnya, ya nggak batal. Pakai inisial dong, ini disebut nama. Batal. Iya, enggak batal.
Yang keempat, usulu ainin minadh-dhahiri min manfadin maftuhin. La'ala sawab maftuhin itu. Di situ apa Ustaz? Maftuhin. Yang nomor 4. Manfuzin. Terus ada manfadin bukan maftuhin. Mim nun fa za. Nah, terus setelahnya apa? Setelahnya maftuhin ha ya. Ya ha. Manfadin maftuhin. Di sini ain. Jadi maftuhin. Yang keempat, sampainya benda atau barang minadh-dhahiri dari luar ke dalam, ke rongga. Ini min manfadin maftuhin, melalui jalan yang terbuka amdan dengan sengaja. Sampainya benda itu ila jaufin, kepada rongga, li umum mafhumi qauli ta'ala, karena umumnya mafhum dari firman Allah Ta'ala, kulu washrabu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga jelas bagi kalian al khaytul abyadu, fajar, minal khaytul aswadi, dari malam, minal fajri, yakni fajar, thumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa ilal laili, hingga malam hari. Ini dasarnya kulu washrabu hatta, jadi makanlah, minumlah, itu batasnya sampai fajar. Jadi kalau sudah fajar harus berhenti makan dan berhenti minum. Dasarnya ayat Al-Quran itu. Nah, dalam makna, dalam pengertian makan itu segala sesuatu yang masuk ke jauf atau rongga yang memang terhubung dengan perut. Rongga yang terhubung dengan makan dan minum. Makan minum kan itu nanti kan di perut tempatnya. Kalau ada rongga dalam badan kita yang terhubung dengan perut, maka itu disebut jauf. Ada benda masuk ke situ, maka batal puasa kita. Ulama menyebutkan yang termasuk rongga, kuping kanan kiri, hidung rongga, apalagi mulut, dekaruan mulut rongga. Mulut mulai dari ini ya, kerongkongan, jadi kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu jalan makanan ya, tenggorokan jalan udara. Jadi kalau hidung ke tenggorokan kan ada dua di sini, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Ini namanya rongga atau jauf yang terhubung langsung dengan perut. Termasuk jauf itu ihlil itu ini lubang pipis, termasuk rongga. Termasuk dubur, itu rongga juga. Apabila ada benda masuk ke situ dari luar kemudian masuk ke situ yang terbuka, sengaja dia memasukkannya, maka hukumnya batal puasa itu. Itu yang keempat, hal yang membatalkan puasa yang keempat, yaitu masuknya benda dengan cara sengaja. Orang berenang misalnya Bang, di Bulungan masih ada ya Bulungan ya? Berapa sekarang? Berapa pada sekarang Bang? Nah, berenang di Bulungan ya, kemudian dia kentut di kolam renang dikentut. Itu kalau kentut kan dorong ya, ada air yang masuk, batal puasanya karena ada air yang masuk. Itu contoh jauf atau rongga yang selain mulut. Begitu juga kuping. Kalau cuma sampai sini aja nggak batal. Tapi kalau sampai dalam, misalnya kita masuk cotton bud, maka udah masuk rongga atau jauf dan dia ada nyambung ke tenggorokan, maka ada THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena memang dinyambung, maka batal juga. Jadi jangan sembarangan kilip kuping atau korek-korek kuping pakai cotton bud. Kalau gini-gini doang nggak batal, tapi kalau udah pakai linggis kalau udah pakai cotton bud, udah dalam, udah masuk jauh, batal. Hidung juga begitu, kalau permukaannya doang enggak, tapi kalau sudah sampai sini namanya sudah jauh, udah rongga yang terusannya, tembusannya itu ke perut. Bagaimana dengan mata? Ulama kalau beda ini ada beda pandangan. Ada beda pandangan antara kedokteran dengan pembahasan fuqaha, para ulama fikih. Mata menurut fuqaha
atau menurut ulama fikih tidak termasuk rongga. Sebab Nabi Muhammad SAW saat puasa juga yaktahil, beliau pakai celak. Kalau kita pakai celak itu kan kadang-kadang ada yang berasa kayak ini ya, ada yang berasa, nggak apa-apa, nggak batal. Ulama menyimpulkan bahwa mata itu tidak termasuk rongga. Terus apa penjelasan ulama? Penjelasan ulama yang sampai ke tenggorokan kita itu bukan bendanya, tapi imbas atau bekas dari benda itu. Jadi sebenarnya itu bukan bendanya, tapi itu hanya bekas benda yang kemudian masuk ke sini. Jadi hawa-hawanya, bukan hawa ya istilahnya apa ya? Athar itu efek. Jadi bukan bendanya yang masuk, tapi efeknya masuk ke situ. Ini menurut pendapat fuqaha. Walaupun menurut kedokteran katanya termasuk rongga karena memang dia bisa masuk ke tenggorokan. Nah, kita pegang yang mana? Kalau kita mau pegang yang fuqaha, ya pegang fuqaha. Artinya kalau nangis kemudian sampai ada air mata yang ketelan atau pakai tetes mata, saking perihnya mata kemudian pakai tetes mata, itu nggak batal menurut pendapat ulama. Karena yang sering kelilipan, iya nggak batal, tidak termasuk jauh, tidak termasuk rongga menurut ulama. Ini ada usulu ainin, sampainya benda. Ainun itu barang benda, baik bendanya bentuk padat, cair maupun bentuknya udara. Kenapa saya bilang udara? Sebab ST termasuk udara. Batal paham. Ini Ustaz, bukan benda ini, benda juga, cuma bentuknya udara. Jadi ST apalagi Samsu batal karena itu ain, itu bukan efek, bukan athar. Jadi itu bukan imbas atau bekas dari barang itu barang itu sendiri, yaitu asap itu barang itu sendiri. Maka rokok kemudian termasuk apa tuh? Selain rokok, ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja dibakar bikin kopi dulu lagi batal itu. Kalau nggak sengaja itu kita nggak bisa menghindar, nggak batal. Masakan nggak sengaja nggak batal. Sunanus saumi, kesunatan dalam puasa, sunanus saumi katsiratun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.